Tanda terbesar yang diberikan Tuhan ialah tanda Nabi Yunus, yaitu kebangkitan Yesus dari kematian. Kebangkitan menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah. Kebangkitan berarti kekalahan kuasa dosa dan maut. Saudari-saudaraku yang terkasih, di masa Prapaskah ini kita semua diajak. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 12 Maret. Pekan Prapaskah yang pertama. Semoga di awal bulan ini kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kasih-Mu bagi kami. Pandanglah sembah bakti umat-Mu yang dengan menyangkal diri melakukan mati raga, agar dapat menghasilkan buah kebaikan dalam jiwa raga kami. Semoga dengan rahmat-Mu, kami mampu bertobat dan menerima pengampunan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 11 ayat 29 sampai 32. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe ini bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, untuk memanggil kita bertobat, Allah menggunakan tanda. Seperti halnya Allah mengutus Yunus untuk menyerukan pertobatan bagi orang-orang Niniwe. Tanda itu bisa datang dari ucapan teman, kawan, bahkan dari kata-kata orang yang tidak senang dengan kita. Bisa juga diberikan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, yang menyentuh atau menggoncangkan kita. Untuk menangkap tanda seruan pertobatan dari Allah itu, maka diperlukan sikap percaya, kepekaan, dan keterbukaan hati. Saudari-saudaraku yang terkasih,
Roh Tuhan akan memberikan dalam pikiran atau hati kita kepastian akan seruan pertobatan. Maka, perlu mengasah kepekaan hati agar kita mampu untuk menangkap tanda dari Allah dan tidak melewatkannya tanpa perhatian. Jika berhadapan dengan sikap yang tidak percaya atau hati yang keras membatu, tanda itu tidak memaksa, tetapi Allah akan mengusik hati dan pikiran kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, tanda terbesar yang diberikan Tuhan ialah tanda Nabi Yunus, yaitu kebangkitan Yesus dari kematian. Kebangkitan menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah. Kebangkitan berarti kekalahan kuasa dosa dan maut. Saudari-saudaraku yang terkasih, di masa Prapaskah ini kita semua diajak untuk peka dan menyadari akan tanda-tanda yang diberikan oleh Allah dalam hidup kita. Supaya kita menjadi lebih baik, supaya kita bertobat. Tanda itu akan selalu ada dalam hidup kita, dalam peristiwa sehari-hari. Maka marilah kita mohon rahmat Tuhan supaya kita dimampukan untuk menyadari tanda-tanda yang hadir dalam hidup kita. Ya Bapa yang Maha Rahim, jadikanlah kami peka untuk menangkap seruan pertobatan yang Kau berikan. Semoga kami juga Kau mampukan untuk menanggapi seruan pertobatanmu. Saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan
dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.